Baik, selamat pagi kepada Ibu dan serta teman-teman. Saya perkenalkan, nama saya Jumilus Elopore. Baik, mungkin saya di sini, saya dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan dari materi dari teman-teman di kelompok 3, yaitu tentang sistem rangka dan otot. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu sistem rangka. Mungkin teman-teman bisa lihat di slide di situ, bisa perhatikan. Yang pertama yaitu sistem rangka. Fungsinya adalah menjadi rangka bagi tubuh manusia. Fungsi rangka terdiri dari tulang dan jaringan ikat, termasuk tulang rawan, tendon dan ligamen. Jadi kita tahu bahwa jaringan pada sistem rangka ini sangat berperan penting dalam tubuh manusia. Jadi yang dimaksud dengan jaringan tendon itu dia terdiri dari, biasanya itu jaringan ikat yang diplosa yang menghubungkan oleh setiap otot ke tulang, terdiri dari protein, terus kaku seperti kolagen, dan tendon ini juga dia berfungsi sebagai menahan pada setiap tulang yang ada. Kemudian juga dia imitasi gerakan setiap tubuh yang dilakukan oleh dan tulang juga sangat berperan dalam setiap pada manusia. Kemudian yang dimaksud dengan ligamen di ujung di bawah itu, teman-teman harus lihat di situ, yang dimaksud dengan ligamen itu adalah yang menghubungkan satu sama lain. Misalnya setiap jaringan rangka yang antara dari sendi yang lain itu dia menghubungkan ke yang lain, sehingga dia untuk membantu sendi dalam membatasi misalnya gerakan yang terlalu berlebihan gitu. Terus dia fungsi dari ligamen itu juga sangat berfungsi sekali bagi sistem rangka, bahwa dia fungsinya itu untuk menstabilkan sendi dan menahan tulang pada posisinya, tergantung pada posisi tulangnya itu biasanya terdapat di mana, dan di situ juga ligamen dia juga memberikan dukungan pada tulang. Itu yang dimaksud dari pengertian sistem rangka. Terus kita lanjut dengan slide yang berikut, yaitu tentang pembentukan sistem rangka dan skeleton. Pembentukan tulang osifikasi. Jadi osifikasi ini dia biasanya berasal dari mesoderm. Dia berasal dari mesoderm, sel mesenkim. Kemudian ada untuk sel mesenkim ini ada dua cara. Teman-teman bisa lihat di situ, yaitu osifikasi intramembranosa. Dia membentuk tulang pipi langsung dari mesenkim. Kemudian osteoblas mengkalsifikasikan menjadi osteoid. Terus yang berikut yaitu osifikasi endokonderal, yaitu menggantikan model tulang rawan, misalnya tulang panjang, terus menciptakan pusat osifikasi primer dan sekunder dengan lempeng epifisis sebagai zona pertumbuhan. Jadi zona pertumbuhan ini dia sebagai dalam osifikasi endokonderal. Jadi dia punya gambarannya itu ada di slide sebelah. Ini pengertian daripada dimana proses pembentukan osifikasi atau proses pembentukan dari mesoderm, kemudian juga dari sel-sel mesenkim. Dan sel-sel mesenkim itu ada dua cara, yaitu dengan cara yang pertama yaitu osifikasi intramembranosa, kemudian yang berikut yaitu osifikasi endokonderal, yaitu
pembentukan di mana dalam proses skeleton. Baik, kita langsung masuk lagi ke dalam tahapan gambar, yaitu di pembentukan sistem rangka skeleton. Mungkin teman-teman bisa lihat di slide di situ. Yang pertama mungkin ada gambar, kemudian ada gambar lagi di bagian sebelah, yaitu ini gambar yang menunjukkan di mana proses pembentukan sistem rangka pada tulang. Gambar yang kiri itu dia menunjukkan di mana proses perkembangan si komite. Jadi gambar ini dia menunjukkan si komite, yaitu blok-blok yang dari mesin mesoderem yang berpasang di sepanjang tabung saraf. Jadi sel-sel dari somite itu dia berdiferensiasi 3 bagian utama, yaitu yang pertama itu siklerotime atau sel-sel yang akan dimana proses pembentukan tulang rawan di tulang belakang maksudnya, dan tulang rusuk. Kemudian di tomi, yaitu dia proses di mana sel-sel akan berkembang menjadi setiap otot-otot pada setiap tubuh. Kemudian yang berikut yaitu dermatum, yaitu dia proses di mana sel-sel juga yang akan membentuk dermis. Dia biasanya terdapat pada kulit atau sel-sel kulit. Itu yang dimana gambar yang kiri itu dia menunjukkan dan dia menjelaskannya mungkin seperti itu. Kemudian yang gambar yang bagian kanan saya, mungkin teman-teman bisa lihat gambar yang kanan itu di mana proses pembentukan tulang dan rawan. Jadi gambar ini juga itu dia menunjukkan di mana proses diferensiasi setiap sel mesenkim menjadi sel-sel yang membentuk tulang rawan dan tulang. Jadi proses ini juga biasa terjadi melalui dengan 2 mekanisme utama, yaitu dengan cara yang kontregenesis, sel-sel mesenkim berkumpul dan berdiferensiasi menjadi kondrosit dan atau sel tulang rawan. Jadi yang membentuk kartilago. Jadi di sini ada 2 cara juga, ada 2 mekanisme, yaitu osteogenesis, yaitu pembentukan tulang. Yaitu ada 2, yaitu yang pertama yaitu osifikasi intramembranosa atau sel pembentukan tulang. Kemudian osifikasi endokondrela, yaitu tulang rawan yang sudah ada digantikan oleh tulang. Jadi yang osifikasi intramembranosa dan osifikasi endokondral ini kan saya sudah dijelaskan di slide yang kedua. Mungkin teman-teman bisa simak kembali di sana. Baik, itu proses di mana perkembangan dari pembentukan sistem rangka pada skeleton. Dan teman-teman boleh simak juga di mana proses setiap sel yang mengalami diferensiasi. Terus dia punya gambarnya itu seperti ini, mungkin teman-teman bisa lihat. Oke, baik, kita lanjut lagi di slide yang berikut. Slide yang berikut yaitu endoskeleton atau rongga dalam. Endosia, tulang dan rawan berasalnya itu dari mesoderem. Melalui diferensiasi mesenkim, pembentukannya itu terjadi melalui 2 proses, yaitu proses yang pertama yaitu dengan cara osifikasi endokondral menggantikan model tulang rawan, misalnya tulang panjang. Kemudian yang berikut osifikasi intramembran langsung dari mesenkim. Dia terjadinya itu dari mesenkim, misalnya tulang tengkorak. Kemudian sebelum endoskeleton ini juga teman-teman itu dia berfungsi sebagai menopang tubuh, melindungi organ vital dari setiap
misalnya ada terjadi kerusakan atau membantu kerusakan. Terus dia juga membantu dalam proses pergerakan, misalnya pergerakan misalnya kita jalan terus melakukan aktivitas sehari-hari, itu dia membantu. Kemudian endoskeleton ini juga dia kerangka yang terletak pada dalam tubuh manusia. Terus kita lanjut, rangka ini dibagi menjadi skeleton aksial. Yang dimaksud dengan skeleton aksial ini adalah bagian kerangka yang membantu subuh vertikal pada tubuh. Terus terdiri juga dari 80% tulang yang melindungi organ vital, termasuk tengkorak, kemudian tulang belakang, terus tulang rusuk, tulang dada. Itu dia semuanya terdiri dari skeleton aksial. Kemudian juga dia berfungsi itu sebagai untuk menopang dan melindungi pada sistem saraf pusat atau organ dalam tubuh yang terdapat dalam setiap manusia punya tubuh. Itu dia fungsinya begitu teman-teman. Kemudian kita lanjut dengan sumbu tubuh dan skeleton apendikular yang dimaksud dengan atau anggota gerak. Yang dimaksud dengan skeleton apendikular ini teman-teman mungkin bisa ini juga, itu dia berfungsi juga, dia kumpulan tulang yang membentuk anggota, misalnya gerak tubuh, lengan dan kaki, beserta tulang-tulang yang menghubungkan ke rangka pusat yaitu gelang. Jadi teman-teman dia sangat berfungsi sekali juga pada tubuh karena dia memungkinkan untuk pergerakan. Misalnya setiap manusia berjalan, terus misalnya berjalan dalam kecepatan, terus berlari begitu, itu dia sangat membantu dalam skeleton apendikular ini teman-teman. Jadi itu dia hanya gerakan pada kaki atau lengan yang dilakukan oleh setiap manusia. Baik teman-teman, jadi untuk skeleton atau rongga dalam ini dia punya struktur gambarnya itu ada di slide sebelah. Kita langsung saja masuk di slide yang berikut, yaitu proses gambaran dari rongga atau struktur pada tubuh. Dan di situ teman-teman bisa lihat di situ ada dua gambar. Yang dimaksud dengan tadi sesuai yang saya jelaskan, yang dimaksud dengan endoskeleton itu rangka yang terletak pada tubuh manusia. Itu gambarnya di bawah tuh teman-teman. Ada dua gambar A dan gambar B, di situ bisa lihat. Dan dimaksud dengan skeleton aksial itu, skeleton aksial adalah di bagian kerangka yang membentuk subuh tubuh vertikal. Tubuh terdiri dari 80 tulang yang melindungi organ vital, termasuk juga itu tengkorak, tulang, kemudian tulang belakang, terus tulang rusuk, tulang dada. Itu dia semuanya masuk dalam skeleton aksial. Terus yang berikut yang sebelahnya itu skeleton apendikular. Yang dimaksud dengan skeleton apendikular itu kumpulan dari tulang yang membentuk anggota gerak tubuh, lengan dan kaki, beserta tulang-tulang yang menghubungkan ke arah pusat, yaitu gelang bahu dan panggul. Jadi dia juga berfungsi sebagai memungkinkan untuk bagaimana manusia melakukan pergerakan seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelah, yaitu di mana dia juga membantu dalam proses pergerakan. Misalnya manusia berlari kemudian melakukan aktivitas yang sangat ini, itu dia sangat membantu atau mengontrol dalam setiap aktivitas.
Dan itu teman-teman bisa lihat, itu ada dua gambar struktur yang berbeda, teman-teman bisa lihat. Dan itu yang dimaksud dengan ada dua bagian yang dari endoskeleton itu dibagi dengan skeleton aksial dan skeleton apendikular, itu yang saya tadi jelaskan. Baik, kita lanjut ke slide yang berikut. Baik, yaitu tentang slide ini menjelaskan tentang sistem otot dan pembentukan myogenesis. Kita langsung yang bagian yang pertama, yaitu otot berfungsi untuk menghasilkan gerakan melalui kontraksi. Apa itu kontraksi? Kontraksi itu biasanya misalnya saya ambil contoh pada ibu-ibu yang misalnya ada kehamilan begitu, itu dia biasanya kontraksi proses persalinan dengan cara yang membantu untuk membuka serviks atau mendukung bayi keluar dari kandungan ibu. Itu dia sangat membantu, dimana dia terjadi dalam bentuk kontraksi, dan saya ambil contoh di situ. Itu salah satu contoh yang saya kasih. Kemudian yang berikut yaitu jaringan otot. Jaringan otot ini juga dia berasal dari lapisan tengah, yaitu dari embrio, yaitu mesoderm. Kemudian sel-sel mesoderm berkembang menjadi myoplas yang kemudian membentuk serat otot. Mesoderm paraksial myotomsomit. Jadi yang dimaksud dengan mesoderm paraksial ini, teman-teman, itu dia dalam arti itu dia menghasilkan somit, yaitu segmen yang berdiferensiasi. Kemudian misalnya pada turunan somit begitu. Jadi turunan somit ini dia skeleton berupa menjadi tulang rawan. Kemudian juga dan tulang belakang. Dan dia sangat berperan juga dalam proses setiap tulang. Misalnya tulang rawan dan tulang kerangka. Terus kita lanjut. Sementara otot polos dinding organ dalam. Kemudian dan otot jantung berasal dari mesoderm lateral. Baik, kita lanjut di slide yang berikut. Kita lanjut di slide ini, yaitu tahapan pembentukan otot. Yang pertama yaitu proses pembentukan otot myogenesis dimulai dari sel-sel prekursor myotim somit. Jadi yang disebut dengan prekursor ini itu dia yang jadi bahan awal atau bahan pemula dalam proses produksi suatu zat yang akan terjadi dalam prekursor. Kemudian terlanjut di yang kedua, yaitu sel-sel ini berdiferensiasi menjadi myoplas, dan yang disebut dengan myoplas ini dia berfungsi sebagai untuk membentuk dan memperbaiki jaringan otot rangka dengan cara berdiferensiasi. Itu yang terjadi di mana proses fungsi daripada myoplas. Jadi myoplas ini kemudian proliferasi dan pada otot rangka mengalami fungsi penyentuhan dengan struktur berhenti banyak yang disebut myotip. Jadi myotip ini lalu menjalani pematangan dengan mensintesis myofibril protein kontraktil untuk menjadi serat dan matang, otot matang. Kemudian yang selanjutnya yang merangkai terakhir yaitu sel satelit untuk berfungsi regenerasi. Baik, kita lanjut di slide yang berikut, yaitu gambar. Itu ada 4 gambar. Teman-teman bisa lihat ini dimana yang saya jelaskan di slide yang sebelah tadi itu dia tahapan pembentukan ototnya, itu ada gambar di situ teman-teman. Jadi di gambar yang pertama itu dia menjelaskan, gambar ini dia memproduksi proses awal
perkembangan embrio, yang khususnya itu pembentukan tulang saraf. Kemudian diferensiasi menjadi mesoderm menjadi somit, yang kemudian akan membentuk struktur tubuh. Terus gambar ini juga menunjukkan gambar yang ke-1 ini dia perkembangan embrio dibagi lapisan germinal utama, yaitu ektoderm dan mesoderm dan endoderm. Jadi ektoderm lapisan terdalam dan mesoderm lapisan di tengah, teman-teman. Terus pembentukan tulang saraf juga itu ektoderm di bagian saraf endas dorsal. Embrio akan melipat ke dalam untuk ektoderm dibagi dorsal. Embrio akan melipat ke dalam untuk membentuk alur saraf, teman-teman. Kemudian akan menutup kembali untuk menjadi tabung saraf. Tabung saraf ini juga dia berkembang menjadi sistem saraf pusat utama, yaitu otak dan susun pompa. Jadi pembentukan somit ini juga itu dia struktur batang menjadi dasar tulang belakang yang akan terjadi diferensiasi menjadi blok-blok bersekumen. Terus diferensiasi somit menjadi 3 bagian utama, teman-teman. Mungkin yang pertama itu dia menjadi skleroton, bagian yang membentuk tulang rawan dan tulang belakang. Kemudian myotom itu dia yang akan membentuk bagian dasar otot rangka. Kemudian yang ketiga itu dermatom, yang lapisan kulit di bagian pinggung, teman-teman. Itu gambar yang pertama itu. Gambar pertama ada gambar A dan B, terus ada gambar yang C dan D. Itu dia menjelaskan secara rangkuman, mungkin seperti itu yang saya bisa jelaskan. Untuk lebih detailnya itu teman-teman boleh simak kembali lagi, teman-teman. Jadi gambar yang sebelah yang kedua itu dia gambar yang menunjukkan perkembangan otot bagian kepala dan leher, teman-teman, pada embrio usia 3 minggu. Jadi dia proses mulai pembentukan bagian kepala dan leher. Kemudian yang berasal dari somit dan myotom. Gambar ini juga dia melabeli otot-otot seperti otot oksipital, cervix, kemudian toraks, otot mata, dan otot lengkung faring. Itu gambar yang kedua, itu dia menunjukkannya itu teman-teman. Kemudian gambar yang ketiga itu dia menjelaskan tentang innervasi atau persarafan otot yang epaksial, otot punggung, dan hipaksial, otot dinding tubuh dan tungkai. Jadi otot apaksial ini dia dinervasi oleh rumus primer dorsal, sedangkan otot hipaksial ini dia dinervasi oleh rumus primer, jadi primer ventral. Jadi teks juga itu menyebutkan peran protein dan faktor regulasi seperti MAIF dan MAIO dalam proses ini. Itu gambar yang nomor yang ketiga, teman-teman. Kemudian yang gambar yang nomor yang keempat di bawah itu dia menjelaskan bagaimana penampakan melintang myotim yang akan menunjukkan pembagian otot menjadi otot epaksial, kemudian atau otot punggung, dan otot hipaksial atau otot dinding tubuh. Jadi gambar ini juga tuh dia
melabeli rumus primer, dorsal, dan ventral yang menginervasi masing-masing oleh kelompok otot itu sendiri, teman-teman. Baik, itu sesuai dengan gambar yang ada di slide. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Yang lebih selanjutnya kita langkah lagi ke slide yang berikut. Kita lanjut di slide yang ini, yaitu tentang hubungan sistem rangka dan otot. Jadi yang pertama, sistem rangka dan otot bekerja sama sinergis dan membentuk sistem gerak. Jadi sinergis dalam arti itu dia macam setiap otot yang ada dalam tubuh itu dia kayak setiap otot yang terdapat dalam tubuh. Terus yang kedua yaitu tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jadi tulang dia tidak bergerak karena dia tidak bergerak, yang bergerak adalah otot. Jadi sehingga tulang dikategorikan sebagai gerak pasif karena dia tidak bergerak. Yang bergerak adalah jaringan otot. Terus yang ketiga yaitu gerakan terjadi karena adanya kontraksi pada otot yang menarik tulang melalui tendon. Tendon dalam arti itu geraknya ikat yang menghubungkan ke tulang dari satu ke satu gitu maksudnya. Baik teman-teman, kita lanjut di slide yang berikut, yaitu sistem gerak. Dan ini gambaran sesuai dengan penjelasan di slide yang tadi, bahwa itu ada sistem kerangka, yang tengah ini ada otot dan tulang. Jadi tadi disebut dengan tulang itu dia gerak pasif karena dia tidak bergerak. Yang bergerak adalah otot yang bergerak untuk melakukan sebuah kegiatan. Jadi yang terdapat di seluruh tubuh kita itu yang bergerak adalah ototnya, sedangkan tulang itu dia tidak bergerak karena dia di dalam dari otot, karena dia bersifatnya itu pasif, dia tidak bergerak. Itu seperti itu. Terus kita lanjuti yang berikut lagi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya bisa mempercepat. Saya dari mewakili kelompok 6, saya mempresentasikan di teman-teman di kelompok 3, yaitu tentang sistem rangka dan otot. Baik, kurang lebihnya mohon maaf jika salah atau melebihi, mohon dimaafkan. Atas kerjasamanya saya menyampaikan.